stres saat menjalani diet. Tiba-tiba gampang marah, gampang mood swing, nangis ketawa sendiri. Dietnya terlalu makan sehat. Istilah lainnya terlalu clean food. Kita mau turun 10 kilo dalam 10 hari karena mau ada acara foto-foto buat reunian. Diet bikin stres. Lagi diet malah uring-uringan. Mood swing. Bukannya sehat, malah kena mental gara-gara diet. Kira-kira apa penyebabnya? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Tumben bawa-bawa mental, karena yang harus dijaga bukan hanya kesehatan fisik juga, tetapi juga kesehatan mental kita. Before kita mulai main topik kita today, I mau say hello dulu buat yang first time join ke channel ini. Welcome. Thanks udah klik this video. Lah, kok campur aduk gitu bahasanya, bos? Sindrom Jaksel. Emangnya bos nongkrong di Jaksel? Ya enggak sih, biar dibilang gaul aja. Slebeo. Diet bikin stres. Bukan stres karena nggak turun-turun berat badannya. Walaupun itu juga bisa bikin stres. Tetapi lebih ke prosesnya. Stres saat menjalani diet. Tiba-tiba gampang marah. Gampang mood swing. Nangis ketawa sendiri. Serem amat. Bercanda ya yang itu ya. Intinya dietnya bisa bikin kena mental. Kira-kira apa nih penyebabnya? Yang pertama, defisit terlalu besar dan defisiensi gizi. Sepaket, tetapi tidak selalu. Sabar. Ketika kita defisit terlalu besar, sudah akan dipastikan cepat atau lambat juga akan terjadi yang namanya defisiensi gizi atau kekurangan gizi. Apalagi kalau defisitnya sampai di bawah BMR. Sedangkan kalau defisiensi gizi belum tentu karena defisit terlalu besar. Bisa jadi karena menghindari zat gizi tertentu saat sedang diet. Makronutrisi biasanya. Yang paling sering dihindari ketika diet apa sih? Karbohidrat dan lemak. Baik defisit terlalu besar atau defisiensi gizi bisa mempengaruhi kondisi mental kita. Karena itu pastikan ketika kita sedang diet, defisitnya jangan terlalu besar. Dan untuk selalu mencukupi semua kebutuhan gizi kita. Yang kedua, terlalu ketat. Terlalu ketat di sini bukan pakaiannya terlalu ketat. Walaupun itu bisa bikin stres juga. Udah lemaknya masih banyak, lemaknya masih di sana sini, maksa pakai pakaian ketat. Bisa bikin stres buat yang lihat. Bercanda. Fokus. Terlalu ketat di sini maksudnya lebih mengarah ke aturan dietnya. Contohnya, dietnya terlalu makan sehat. Istilah lainnya terlalu clean food. Nggak ada tuh makan makanan yang kotor istilahnya. Sebagai manusia wajar untuk memiliki keinginan untuk makan sesuatu. Ketika kita menekan keinginan tersebut, dalam istilah lainnya craving tersebut, kita sebenarnya sedang berperang dengan diri sendiri. Perang batin coy! Gak bagus tuh kita perang batin terus-menerus. Sesekali mengalah, gak ada masalah. Comfort food sebenarnya bisa berperan penting untuk stress relief kita. Jadi nggak perlu tuh sampai kita anti makanan favorit kita yang mungkin dianggap tidak bagus untuk diet. Boleh kok kita makan makanan favorit kita atau istilahnya comfort food tadi selama kita sedang diet menurunkan berat badan. Selama kita bisa moderasi. Tidak akan merusak progres diet kita kalau kita melakukan moderasinya dengan benar. Yang ketiga, metode diet maksa.
Metode diet maksa di sini maksudnya bukan berarti kita dipaksa untuk diet. Percuma juga kita dipaksa untuk diet kalau bukan dari diri sendiri. Ada-ada saja alasan dan akal-akalannya. Metode diet maksa ini balik lagi ke metode diet itu cocok-cocokan. Biasanya bisa terjadi ketika kita asal ngopi metode diet orang lain yang belum tentu cocok untuk kita. Contohnya, kita lihat teman kita sukses turun berat badannya dengan menggunakan OCD metode dietnya. Terus kita ngikut tuh. Padahal saat kita ngejalaninya, kita tersiksa, nggak kuat puasa misalnya. Tetapi kita tetap maksain metode diet tersebut dan akhirnya malah bikin stres. Pilihlah metode diet yang benar-benar cocok untuk kita, yang nyaman kita ngelakuinnya. Karena akan kita terapkan untuk long term, bukan short time. Kenapa kalau short time konotasinya negatif ya sekarang ini? Apapun metode dietnya boleh saja kita lakukan. Selama kita tahu prinsip keseimbangan energinya benar. Kalau mau turun berat badan dia defisit kalori. Dan tetap mencukupi semua kebutuhan yang tubuh kita butuhkan. Maka apapun metode dietnya, minumnya teh. Salah. Apapun metode dietnya boleh-boleh saja. Yang keempat, goals yang ngaco. Boleh saja kita memiliki target tertentu atau goals ketika kita sedang menjalani program diet. Bisa bikin makin bersemangat. Misal, mau turun 10 kilo, boleh nggak? Boleh dong. Yang jadi nggak boleh ketika kita mau turun 10 kilo dalam 10 hari. Karena mau ada acara foto-foto buat reunian. Nah, ini bisa gila. Memiliki target boleh-boleh saja, tetapi harus realistis. Kalau goalsnya kita ngaco, bukannya bikin semangat, malah ujung-ujungnya bisa bikin stres. Nanti malah kita tergoda cara-cara diet atau obat-obat diet yang bisa membahayakan kesehatan kita. Karena itu goalsnya harus realistis. Yang kelima, mindsetnya salah. Nah, ini nih yang paling penting. Ketika kita memulai diet dengan mindset yang salah, sudah dipastikan diet kita akan bikin stres. Kita main perumpamaan nih. Misal, kita memiliki hubungan dengan si doi. Pacaran sama si doi. Wih, asik nih perumpamaannya. Ketika kita melakukan sebuah hubungan dengan mindset yang salah, misal, mindset gua selalu bener, lu yang salah, titik nggak pakai koma. Maka apa yang akan terjadi? Ya hubungan tersebut bakal rusak, bakal bikin stres. Sama halnya dengan diet, ketika kita memulai diet dengan mindset yang salah. Misal, karena dibully, akhirnya memutuskan untuk diet menurunkan berat badan. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ketika tubuh kita memberikan respon yang berbeda, misal turunnya lambat, akhirnya kita menjadi stres. Tapi ketika kita memulai diet dengan mindset yang benar, misal karena alasan kesehatan, mau memulai diet untuk memperbaiki kesehatan, karena sudah terlalu gemuk, tidak bagus untuk kesehatan, apa yang bakal terjadi? Akhirnya fokus kita akan lebih ke memperbaiki kesehatannya. Memperbaiki pola hidup kita, pola makan kita menjadi lebih sehat. Dan ujung-ujungnya berat badan juga akan ikut menyesuaikan dengan pola hidup sehat kita. Nah, itu tadi 5 hal yang harus diperhatikan ketika kita sedang menjalani diet supaya tidak stres. Tentu saja selain dengan menjaga manajemen stres kita dengan baik. Kalau lagi banyak pikiran, lagi banyak beban kehidupan, ambil istirahat sejenak, rilekskan pikiran kita. Kalau perlu, berlibur terlebih dahulu. Kalau istilah sekarang ngetrennya dengan healing. Healing tai. Jadi deh. Selain menjaga kesehatan fisik kita, tentu saja kita harus menjaga
kesehatan mental kita. Karena kesehatan mental kita juga berperan penting untuk kesehatan fisik kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan ragu pencet tombol subscribe-nya, pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google, closing dong! Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Gak ada tuh masuk dalam kamus dietnya ketika terlalu clean food. Gak ada tuh istilah comfort food dalam kamus dietnya. Memiliki goals boleh, tetapi harus realistis. Ketika kita memulai diet dengan mindset yang salah, sudah pasti sudah ambil istirahat sejenak. Apa sih?